Shalom teman-teman semua, damai dari Tuhan bersama kita. Menurut dari video sebelumnya, banyak orang beranggapan bahwa saya membenarkan atau memperbolehkan perceraian dalam kekristenan. Tetapi itu adalah anggapan yang salah paham. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan bahas tentang apakah perceraian diperbolehkan dalam Kristen dan apa itu pembatalan kawin. Nah, untuk yang pertama, apakah perceraian diperbolehkan dalam iman kekristenan? Jawabannya secara prinsip kitab suci tidak boleh. Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, dalam Injil Matius 19 ayat 9 pernah bersabda, "Namun aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina." Apa maksud Tuhan Yesus perceraian kecuali karena zina? Perceraian kecuali karena zina itu harus dipahami dalam konteks pada zaman Tuhan Yesus. Di zaman Tuhan Yesus dan di dalam hukum orang Yahudi, orang yang berzina itu harus dihukum mati dengan dilempari dengan batu. Jadi perceraian kecuali karena zina itu artinya perceraian kecuali karena kematian. Untuk itulah dalam iman Kristen, perceraian atau perpisahan suami istri hanya boleh terjadi oleh karena kematian saja. Di luar itu, perceraian tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan pasangan yang bercerai hidup? Meskipun Alkitab dengan tegas melarang adanya perceraian dalam pasangan keluarga Kristen, tapi pada faktanya di dalam kelemahan orang Kristen itu sendiri, perceraian tetap ada dan terjadi. Sama seperti apakah mencuri itu diperbolehkan? Secara prinsip itu tidak boleh. Tapi ada nggak orang mencuri? Ada. Bagaimana solusinya untuk mendapatkan pengampunan? Itu disediakan oleh Alkitab dengan mengaku dosa kepada Kristus. Nah, apakah bercerai boleh? Tidak boleh secara prinsip. Tapi ada nggak orang bercerai? Ada. Nah, kalau mereka sudah bercerai, bagaimana selanjutnya? Nah, Rasul Paulus memberi solusi atas hal ini. Kalau pasangannya bercerai hidup, apa yang harus dilakukan? Dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-10 dan 11, dikatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Jadi Rasul Paulus melarang jangan bercerai. Jadi tidak boleh bercerai. Tapi ayat 11 Paulus berkata apa? Jikalau ia bercerai. Berarti Rasul Paulus melihat fakta bahwa di dalam kelemahan orang Kristen itu perceraian bisa terjadi. Tapi kalau itu terjadi bagaimana? Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami janganlah menceraikan istrinya. Jadi solusi yang diberikan Rasul Paulus adalah kalau pasangan suami istri bercerai hidup, solusinya hanya dua. Itu tetap hidup sendiri atau berdamai kembali menjadi satu pasangan yang utuh seperti sejak semula. Nah, lalu bagaimana dengan kasus mungkin adanya ketidakcocokan di antara laki-laki dan perempuan, kemudian adanya KDRT, kekerasan dan lain sebagainya di antara pasangan? Apa solusi yang diberikan oleh Rasul Paulus? Apakah perceraian? Tentu tidak. Rasul Paulus memberi solusi di ayat yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama, supaya iblis jangan menggodai kamu. Artinya Rasul Paulus melihat kelemahan orang Kristen. Pasangan Kristen bisa aja saling ribut, berantem, adanya KDRT dan lain sebagainya. Dan Rasul Paulus memandang itu sebagai kelemahan orang Kristen. Tapi kalau itu terjadi, Rasul Paulus tidak menganjurkan bercerai. Tapi Rasul Paulus mengatakan, biarlah kamu berpisah untuk sementara waktu. Berpisah di sini berpisah tempat tinggal. Dan kemudian mereka bisa saling berdoa. Dan kemudian ketika mereka sudah tenang dan dapat berdoa, mereka harus rujuk kembali di dalam hubungan yang mereka bangun sejak semula. Nah, kalau begitu, lalu bagaimana dengan pasangan yang bercerai hidup, lalu menikah kembali dengan orang yang berbeda? Nah, untuk masalah yang seperti ini harus dikembalikan kepada otoritas gereja yang memberkati pernikahan kudus mereka. Karena dalam beberapa kasus bagi beberapa gereja, melihat atau memandang perpisahan antara laki-laki dan perempuan ini bukan sebagai perceraian tetapi sebagai pembatalan kawin. Sehingga dengan dibatalkannya perkawinan mereka, maka diberikan hak untuk menikah lagi. Nah, seperti apa contoh dari pembatalan kawin? Misalnya begini, ada seorang laki-laki mengaku single, dan kemudian di dalam kebohongannya yang begitu piawai, dia berhasil membohongi pasangannya, dalam hal ini calon istrinya dan juga gereja. Dan gereja di dalam usahanya ketika menyelidiki latar belakang laki-laki ini tidak menemukan kesalahan apapun. Nah, pada akhirnya gereja setuju untuk memberkati laki-laki dan perempuan ini dalam suatu pernikahan.
Tapi beberapa bulan kemudian terungkaplah bahwa ternyata laki-laki ini bukan single. Dia sudah punya istri dan bahkan sudah punya anak. Nah, karena gereja sudah terlanjur memberkati pernikahan mereka ini, maka di dalam otoritas dan di dalam hak dari gereja itu, dan demi hak perempuan atau istri yang tadi, maka gereja punya hak untuk membatalkan perkawinan ini, sehingga perempuan yang tadinya korban penipuan dari laki-laki yang ngaku single itu diberikan hak untuk menikah lagi. Nah, dalam kasus yang seperti itu dan banyak kasus lainnya, gereja memandang itu sebagai pembatalan kawin, bukan sebagai perceraian. Tapi bagaimanapun teman-teman, orang yang bercerai hidup lalu menikah kembali itu dilarang oleh Alkitab. Tapi kalau sampai gereja mengizinkan itu, maka Tuhan sendiri yang akan mengadili gereja itu dan mengadili dia yang memberkati pernikahan itu kembali. Saya atau siapapun tidak punya hak untuk menghakimi siapapun, tapi Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, Hakim yang agung itu, yang nantinya yang akan mengadili kita semua di hari pengadilan terakhir. Dan masalah perceraian ini adalah masalah yang sangat kompleks dan masalah yang sangat rumit sekali. Sehingga memang kita butuh bantuan dari gereja sebagai ibu yang menolong kita dan sebagai wadah tempat di mana kita dibesarkan dan dibina secara rohani untuk memberikan keputusan yang terbaik dari gereja itu terkait dengan masalah hubungan kita suami istri. Jadi pelajaran dari hal ini adalah sebelum laki-laki dan perempuan menikah, mempersatukan diri dalam kudusnya ikatan perkawinan, maka perlu untuk saling mengenali, untuk saling mengetahui, perlu adanya transparansi dan kejujuran di antara pasangan, dan perlu adanya kerendahan hati. Kerendahan hati untuk apa? Untuk saling mengerti bahwa baik laki-laki dan perempuan adalah kelemahan, sehingga kelemahan-kelemahan yang ada pada pasangan itu tidak dipandang atau tidak menjadi pemicu perceraian antara kedua pasangan tersebut. Jadi, mari rendah hati dan mari berhati-hati, mari tenang, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa untuk menikah hanya karena tuntutan usia, tuntutan lingkungan dan lain sebagainya. Tidak. Ya, pernikahan itu adalah hal yang kudus dalam iman kita, jadi pilihlah dengan bijak dan lebih berhati-hati. Sekiranya yang dapat saya sampaikan, jadi perceraian tidak diperbolehkan dalam Kristen. Tapi jikalau ia bercerai, Rasul Paulus memberi solusinya seperti yang ada dalam video tadi. Tuhan memberkati. Shalom.